Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang ingin menjelaskan tentang aplikasi model vektor autoregression VAR yang beranggotakan Ega Bayu Segoro, Veronica Daoni, Nadeak Fitria Okto, Pandi Rapaldo dan Yuni Sartika Boru Manalu. Pada tahun 1980, Christopher Asims memperkenalkan model VAR sebagai alternatif dalam analisis ekonomi makro. Model VAR merupakan model non-struktural karena bersifat ateori. Model VAR memiliki struktur model yang lebih sederhana dengan jumlah variabel yang minimalis di mana semua variabelnya adalah variabel endogen dengan variabel independennya adalah lag. Vector autoregression atau VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. VAR atau vektor autoregresif merupakan model peramalan multivariate yang digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data deret waktu yang saling terkait dan untuk menganalisis efek dinamis dari keberadaan faktor acak yang mengganggu sistem tersebut. Kelebihan model VAR antara lain, 1. Model VAR adalah model yang sederhana dan tidak perlu membedakan variabel endogen dan eksogen. 2. Cara estimasi model VAR sangat mudah yaitu dengan menggunakan OLS pada tiap-tiap persamaan secara terpisah. 3. Peramalan menggunakan model VAR lebih baik dalam beberapa hal daripada peramalan yang menggunakan model dengan persamaan simultan yang lebih kompleks. 4. Selain itu, analisis VAR juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik Nabespe, interrelationship antara variabel-variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur. Pembentukan model VAR pertama yaitu uji stasioneritas data ekonomi time series umumnya bersifat stokastik atau memiliki tren yang tidak stasioner, artinya data tersebut memiliki akar unit. Untuk dapat mengestimasi suatu model menggunakan data tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengujian stasioneritas data atau dikenal dengan unit root test. Stasioneritas data dapat dicari menggunakan uji akar unit roots test. Uji stasioner yang dilakukan menggunakan uji akar unit dengan metode Augmented Decay Fuller Test (ADF test) dengan alasan bahwa ADF test telah mempertimbangkan kemungkinan adanya autokorelasi pada error term jika series yang digunakan non-stasioner. Kedua, penentuan panjang lag optimal. Pemilihan lag optimal. Penentuan lag digunakan untuk menentukan panjang lag optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter model VAR. Hal ini disebabkan karena estimasi hubungan kausalitas dan model VAR sangat peka terhadap panjang lag, sehingga perlu untuk melihat data kemudian menentukan ketepatan panjang lag. Ketiga adalah uji kointegrasi. Bila stasioneritas berada pada tingkat phase difference atau 1, maka perlu dilakukan pengujian untuk melihat kemungkinan terjadinya kointegrasi. Konsep kointegrasi pada dasarnya untuk melihat keseimbangan jangka panjang di antara variabel-variabel yang diobservasi. Pembentukan model VAR yang keempat yaitu uji kausalitas adalah suatu uji yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Jadi kesimpulan dari pemaparan kelompok kami adalah, vektor autoregression atau VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Model VAR merupakan alat analisis yang sangat berguna dalam memahami adanya hubungan timbal balik interrelationship antara variabel-variabel ekonomi maupun dalam pembentukan ekonomi yang berstruktur. Sekian pemaparan dari kami, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.